Suara Pemilu 2019, sejumlah lembaga survei merilis hitung cepat atau quick count. Sebagian pihak meresponnya dengan mempertanyakan kebenaran hasil hitung cepat. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Persepsi kemarin membuka metode dan hasil data hitung cepat Pemilu 2019. Persepsi menegaskan hitung cepat adalah data yang nyata yang diambil dari tempat pemungutan suara atau TPS di lapangan. Metode ini mengambil sampel TPS yang jumlahnya bervariasi, ada yang 2.000, 3.000 atau 4.000 TPS. Numerator yang berada di setiap TPS melaporkan penghitungan di tingkat TPS. Numerator bertugas memfoto formulir C1 dan kemudian mengirimkannya ke server pusat. Data-data formulir C1 dari numerator kemudian dimasukkan dalam tabulasi sistem server. Dikutip dari kompas.com, Litbang Kompas memiliki manajemen untuk memastikan akurasi data hitung cepat. Untuk pemilu 2019, Litbang Kompas mengambil sampel 2.000 TPS dari 34 provinsi. Validasi ulang dilakukan untuk memastikan bahwa TPS yang dipilih mewakili karakteristik pemilih dan penduduk di Indonesia. Masing-masing TPS ditempatkan satu interviewer. Untuk menjaga validitas data, ditempatkan juga koordinator lapangan atau korlap yang bertugas mengawasi 5 hingga 7 interviewer. Di pusat data hitung cepat, Litbang Kompas memiliki 210 tenaga yang terdiri dari konfirmator, validator, dan konfirmator bertugas menerima data dari interviewer dan mengonfirmasi kebenarannya. Sementara validator bertugas memeriksa data yang diterima konfirmator. Hitung cepat adalah metode untuk memantau hasil pemilu secara cepat, bukan hasil final karena harus menunggu hasil resmi penghitungan oleh KPU. Hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah. Seperti apa metodologi selengkapnya hitung cepat yang dilakukan lembaga survei? Bagaimana menyikapi hasil hitung cepat? Kita bahas di Sapa Indonesia malam edisi kali ini. Saya Christian Grich, bersama Anda. Saudara, Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia Persepsi menjelaskan detail proses dan hasil hitung cepat Pemilu 2019. Ini dilakukan untuk merespon keraguan sejumlah pihak tentang mekanisme hitung cepat serta tuduhan pembohongan publik yang diarahkan kepada sejumlah lembaga survei. Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia Persepsi merespon keraguan sejumlah pihak tentang mekanisme hitung cepat atau quick count hasil Pemilu 2019. Persepsi menjelaskan proses hitung cepat dilakukan mulai dari pengambilan sampel, perekrutan relawan, hingga pengolahan data. Ketua Persepsi Philips Permonte menegaskan, anggota lembaga survei Persepsi telah melakukan mekanisme hitung cepat sesuai prosedur dan hasilnya diyakini tidak akan berbeda jauh dengan rekapitulasi suara resmi di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dia hanya melaporkan aja dari penghitungan di TPS C1 Plano itu, difoto, lalu kita ada sistem server dan lain-lain, kirim ke kita, tabulasi, sudah. Hasil penghitungan manual dari KPU atau hasil dari quick count itu biasanya tidak deviasi jauh dari hasil penghitungan manual KPU. Karena kan kita memang referensinya tetap harus KPU. Yang jelas nomor satu, quick count dan exit poll itu bukan aktivitas ilegal. Jadi menurut kami tidak ada yang dilanggar. Yang kedua, dia difasilitasi melalui hukum kepemiluan, itu diakui. Yang ketiga, sebetulnya kami semua KPU itu mensyaratkan lembaga survei atau siapapun yang melakukan quick count melaporkan diri sebelum hari pemilihan agar dia dimasukkan dalam list lembaga-lembaga yang diberi akreditasi oleh KPU untuk menyelenggarakan quick count dan exit poll. Terkait sejumlah pihak yang melaporkan sejumlah lembaga survei anggota Persepsi dengan tuduhan pembohongan publik, Ketua Departemen Hukum Persepsi Andi Syafrani menyebut ada upaya delegitimasi terhadap lembaga survei yang melakukan hitung cepat. Kini Persepsi tengah mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum atas upaya delegitimasi tersebut. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kami, ada yang bilang kami telah melakukan kegiatan pembohongan, menyebar hoax lah, bahkan juga muncul status-status aneh mau ditarik ke undang-undang terorisme karena dianggap membuat sesuatu yang menghebohkan dan segala macam. Ya,
kami akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum untuk melindungi hak kami sebagai lembaga survei, sebagai entitas yang memang sudah diberikan haknya oleh negara terkait dengan pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan, apalagi menyampaikan ancaman kepada kami. Rumitnya proses hitung cepat untuk memberi gambaran hasil pemilu 2019 juga dijelaskan seorang konfirmator hitung cepat Litbang Kompas. Menurutnya kerumitan dan kerja keras dirinya ini semata-mata hanya untuk memenuhi keingintahuan publik secara cepat terkait hasil pemilu. Karena itu ia sangat menyesalkan jika kerja keras dirinya dan tim ini hasilnya diragukan oleh sejumlah pihak. Ia pun sempat berkeluh kesah di akun media sosial Twitter miliknya terkait beberapa pihak yang meragukan kerja keras hitung cepat dirinya dan tim. Cuitannya ini lantas menjadi pembicaraan luas warganet. Iya, kalau tanggapan aku sendiri sih sebenarnya aku agak tersinggung ya sebagai orang yang kemarin kebetulan berkesempatan untuk menjadi orang di balik quick count gitu kan. Karena aku pikir kayak atas dasar apa gitu mereka mengatakan bahwa hasil quick count itu hoax gitu kan. Sementara kita yang bekerja di balik layar quick count ini juga kerjanya tidak main-main gitu. Kami semua tuh benar-benar fokus terhadap angka-angka yang masuk gitu kan. Kami konfirmator bekerja untuk mengonfirmasi data yang masuk ke sistem kita. Kita nelpon petugas lapangan yang ada di daerah-daerah, Mas, dan itu melelahkan banget gitu, capek gitu kan, seperti yang aku bilang di tweet aku, capek banget lah karena kita emang benar-benar kayak harus memastikan data yang masuk itu harus sesuai dengan foto C1 gitu kan. Alih-alih ada yang bersikap apatis, hitung cepat sejumlah lembaga survei di pemilu 2019 ini sebenarnya diselenggarakan sebagai bagian dari pengawalan proses pemilu yang demokratis. Namun tentu saja, hitung cepat memang bukan hasil resmi pemilu. Penghitungan nyata, hasil rekapitulasi suara di KPU lah yang tetap menjadi penentu pemenang pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Akurasi dan transparansi hitung cepat tentu menjadi faktor penting kepercayaan publik terhadap lembaga yang menyelenggarakan hitung cepat dalam setiap momen pemilu, termasuk di pemilu 2019. Adanya keraguan sejumlah pihak belakangan ini terhadap sejumlah lembaga yang menyelenggarakan hitung cepat di pemilu 2019 ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga ini. Padahal saudara, hitung cepat menjadi bagian dari proses pengawalan hasil pemilu yang demokratis. Lalu bagaimana sejumlah lembaga penyelenggara hitung cepat menjawab keraguan ini? Kami akan bahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Jayadi Hanan, serta konfirmator hitung cepat Litbang Kompas di pemilu 2019, Ogi Rahayu Isdiwati. Rara, Mas Jayadi dan juga Bang Bestian, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Ke siapa dulu ya mau nanyanya? Saya ke Bang Bestian dulu deh. Gimana rasanya gimana rasanya diragukan? Ya, saya pikir ini kan bukan yang pertama ya. 2014 pun juga sudah ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Walaupun memang sekarang ini tampaknya kami melihat kok lebih dramatis. Kenapa begitu? Karena meragukan itu kan bukan muncul pas pada saat hanya dihitung cepat saja. Pas pada di survei pun juga pada Maret tanggal 20 itu ketika kami publish hasil survei terakhir kami, itu pun juga ada banyak keraguan orang. Kok begini dibilang gitu kan. Ya maklumlah bahwa kita melihat keterbelahan ini menjadi semakin ekstrim. Oleh karena itu ketika muncul sebuah hasil pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Itu walaupun kami mencoba jujur untuk mengatakan bahwa begini loh, walaupun seperti ini masih ada peluang, walaupun begini ada peluang, kira-kira begitu. Dan ketika hitung cepat ini terjadi, ya seperti itu juga yang terjadi. Mas Jayadi, selain dari sebagai Direktur Eksekutif SMRC juga sebagai pengurus ya di Persepi ya, bagaimana, ini dilarang sebenarnya menanyakan perasaan, tapi ini menjadi kontekstual. Gimana rasanya dipertanyakan, padahal ada metodologi ilmiah ya, Bung Bestian ya, seperti apa? Ya, kita harus menilai dengan perasaan juga. Kita harus mengerti juga perasaan orang yang mempertanyakan. Biasanya yang mempertanyakan atau meragukan hasil quick count itu adalah orang yang kalah di quick count itu. Gitu. Biasanya ya, begitu. Umumnya begitu. Dan saya kira seperti kata Bang Bestian tadi, kita sudah pengalaman lah soal ini. Saya kira kalau kita merunut ke belakang, quick count itu kan sudah ada sejak 2004 ya. 2004, meskipun belum banyak waktu itu ya. Tapi kemudian kita ada 3 kali siklus pilkada 5 tahunan, berarti kan sudah lebih dari 1.500 pilkada. Bayangkan di banyak pilkada itu ada
ada quick count juga. Kalau misalnya rata-rata satu quick count, satu pilkada itu sudah 1.500, tapi mungkin nggak sampai lah ya. Intinya banyak banget kan sudah quick count itu, dan saya kira sebetulnya masyarakat Indonesia maupun terutama para elit politik itu sebenarnya sudah sangat terbiasa dengan quick count itu. Artinya harusnya mereka tidak pada tempatnya untuk mengajak masyarakat untuk mendelegitimasi quick count dengan cara-cara yang tidak benar, bahwa tidak mau percaya hasil quick count kan haknya. Kita nggak pernah paksa orang untuk percaya hasil quick count, dan kita juga sadar sepenuhnya para di Persepti maupun yang melakukan quick count, kita sadar sepenuhnya quick count itu adalah bentuk partisipasi masyarakat dan itu legal ya. Itu bukan ilegal kegiatan ini, ada undang-undangnya, ada aturannya. Kemudian yang kedua itu partisipasi dalam bentuk supaya kita ikut membantu pemilunya berlangsung secara demokratis dan berkualitas. Jadinya hasil penghitungan KPU ada pembanding? Ada pembanding ya? Paling tidak. Dan bayangkan kalau tidak ada hasil quick count, alangkah banyaknya hoax, ya. Setiap orang klaim kemenangan akan banyak sekali berita. Sekarang aja banyak kan, apalagi tidak ada quick count yang bisa jadi pegangan gitu. Nah paling tidak sekarang itu minimal sejumlah orang yang percaya dan mengerti dengan metodologi quick count itu bisa punya pegangan, gitu loh. Tentu yang tidak percaya akan cari pegangan yang lain kan gitu, walaupun pegangannya cuma rumput yang bergoyang misalnya. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Kami sudah paham bahwa akan ada yang meragukan itu. Tapi yang penting adalah saling hormati aja, saling hormati bahwa dalam rangka saling menghormati itulah kami terbuka gitu untuk menyampaikan ini data yang kami peroleh, TPS mana saja yang kita jadikan sampel, kemudian bagaimana prosesnya, nanti tanya juga ke Mbak Rara ya nggak, kemudian bagaimana kita memvalidasi dan mengontrol kualitas data, bagaimana kita memproyeksikan atau menampilkannya baik melalui media maupun langsung dan sebagainya. Itu kita sampaikan secara terbuka dan orang boleh bertanya begitu. Ini kalau saya tanya perasaan yang paling kontekstual sebenarnya adalah Rara sampai bikin curhatan di Twitter. Bisa cerita, Rara ini adalah konfirmator, bisa diceritakan apa sih jadi bagian tugas kamu itu apa sih? Tugas saya sebagai konfirmator di Quick Count Pilpres kemarin itu kami mengonfirmasi data C1 yang masuk dengan formulir yang foto C1 itu ya, yang foto masuk dengan mereka kan menginput angka juga Mbak di data yang masuk ke sistem itu. Nah kami mencocokkan itu dari foto C1 dengan angka yang dimasukkan ke sistem gitu. Jadi misalnya saya sebagai apa istilahnya kalau di TPS Enumerator. sebagai numerator misalnya mendata bahwa di DPT ini ada sekitar 280 pemilih misalnya, berarti saya harus masukkan juga ke kemudian di C1 apakah itu bersamaan dengan 280 juga dia gitu. Kalau dia ngelaporin 282 misalnya, nah itu harus dicek sama dia. Jadi ada bukti fisik ya dalam bentuk form C1 yang harus disampaikan juga, dan juga plano yang dipoto ya. Dan ada juga hasil pencatatan dia terhadap perhitungan suaranya. Nah, Rara ini akan melihat, memvalidasi benar nggak ini. Cocok nggak angkanya? Selanjutnya pertanyaannya adalah kalau tidak cocok bagaimana itu? Nah itu bisa cerita, kalau tidak ada nggak case yang tidak sebenarnya cocok? Waktu kemarin kita lagi proses ya nggak jarang gitu kita nemuin banyak banget data-data yang sudah masuk ke sistem itu tidak cocok dengan C1. Nah di sini tugas konfirmator nih, kita harus nelpon petugas yang di lapangan menanyakan apakah benar ini data yang masuk ke sistem ini sudah tepat dengan foto C1 ini, kesalahan ini memang karena ada kesalahan di C1-nya atau memang human error gitu. Nah kami bertugas itu Mbak menelpon petugas lapangan untuk memastikan bahwa semua data itu harus tepat gitu. Oke, yang kemarin berapa banyak yang kamu telepon? Nggak bisa ngitung, nggak bisa ngitung karena banyak bilang banget. Bahwa sudah sangat lelah dan kemudian ada respon semacam ini yang dia meragukan. Iya, gimana ya, kemarin kan selesainya sampai malam banget itu. Nah pas pulang aku kayak baca berita terus ada omongan itu gitu bahwa katanya quick count itu hoax. Aku pas lagi capek banget gitu kan, wah kok bisa gitu, maksudnya dasar orang-orang mengatakan bahwa quick count ini hoax itu apa gitu kan. Jadi aku kayak random aja tiba-tiba curhat di Twitter dan ternyata banyak yang respon gitu. Yang kemarin kan kita semua yang milih pasti merasakan itu ada 5 kertas suara. Itu menambah kerumitan nggak sih kamu harus konfirmasi ke interviewer di lapangan di TPS? Iya sih Mbak, karena tapi kan kemarin kita waktu di quick count itu yang kami tangani itu hanya lembaran C1 untuk Pilpres dan Pileg.
Jadi minimal setidaknya disederhanakan dengan membaca formulir dan mengkonfirmasi kepada data-data di lapangan. Oke, kita tanya lebih banyak lagi soal quick count atau hitung cepat yang hari-hari ini tampaknya setiap pilkada dan juga pemilu menjadi begitu familiar untuk kita semua supaya kita tambah pengetahuan. Sesaat lagi saudara di Sapa Indonesia Malam.